Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat dan dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, sholat, ternyata rezekinya tidak lancar, lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan, muncul pertanyaan di dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya berbuat dosa, maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi bahkan menjadi naudzubillah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir nanti dia akan salah berbicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, lalu salah bertindak, dan salah juga dia beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir kepada Allah, bukan berarti ujian tidak datang menerpa kehidupan kita. Sebutkanlah kisah-kisah para nabi, sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut. Mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam 3 kegelapan. Gelap malam, gelap laut, dan gelap dalam perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung. Mereka dilempar pakai batu berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti melaksanakan solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, kami uji mereka dengan sesuatu yang mengenakkan. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan paras rupa yang tampan juga adalah ujian, dan di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang tampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu datang dalam bentuk penyakit, kemiskinan, kesusahan, dan kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lulus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk berbuka. Itulah dia Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dibagi, sehari dia berpuasa dan sehari dia berbuka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi kalau kita berpahaman, berfikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang ujian, datang susah ujian, datang harta ujian, datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta diterima, setelah itu dia kasihkan kembali, dia bangunkan pesantren, dia bangunkan masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujian? Dia bersabar, dia tetap berusaha, berikhtiar. Orang beriman tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri, jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidanakum. Orang miskin bersabar, balasannya tanpa ada yang bisa menghitungnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hitungannya. Ku siapkan balasan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Pahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit, silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tetap
dia jalankan. Dia tidak marah kepada Allah karena dia tahu Allah menguji aku. Dia tahu bahwa Allah sedang mengujinya, apakah dia bersyukur ataukah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para nabi tersebut di atas mengalami ujian yang sangat berat, tidak ada yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatakan, aku ini nabi, kenapa aku diberi sakit? Mengapa aku dimusuhi umat? Begitu banyak orang yang berkata, alhamdulillah ketika kenyang, tapi lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Kemudian puncak daripada hubungan kepada Allah adalah ridho. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan, raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Engkau ya Allah, apapun yang Kau berikan kepadaku. Aku ridho Kau berikan sehat, aku ridho Kau berikan sakit, Kau berikan aku kaya, aku ridho. Kau berikan susah, aku tetap ridho, namun tetap berusaha, berikhtiar. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya khadiyal hajjat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.